Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dan segala karunia-Mu yang terjadi kepada kami. Terima kasih, suatu kebanggaan Tuhan kalau Engkau memakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah aku selalu tersembunyi di dalam diri-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mohon maaf saya terlambat ya. Masih urusan duniawi. Tapi untungnya tepat pada waktunya. Saya kepingin bawa 2 judul hari ini sebenarnya. Karena lihat lagunya Pak Joni, mudah-mudahan bisa selesai ya. Judul pertama adalah kaum pedagang. Siapa sih sebetulnya kaum pedagang ini? Apakah memang ada kaum pedagang di dalam firman? Ada atau enggak ada ini? Banyak. Tapi saya nggak menghakimi dulu. Ya, cara sedikit besar dulu. Saya tidak menghakimi siapa itu kaum pedagang. Nanti pada endingnya saudara akan tahu sebetulnya siapa. Kita ini jadi pedagang atau jadi apa? Ya. Biasanya pedagang itu munculnya di mana? Pasar. Di mana lagi? Toko, di mall. Ya. Pedagang bukan di gereja. Pedagang itu di pasar. Gereja isinya seorang umat dan imam. Ya, kalau orang mau jadi pedagang, ada kuasa nggak bahwa untuk jadi pedagang harus izin dulu? Ada nggak seperti itu? Untuk jadi seorang pedagang perlu izin nggak? Kalau menjadi seorang imam harus ada yang ngangkat, betul ya? Menjadi imam harus ada orang yang ngangkat. Menjadi pedagang bebas. Ya, coba ayatnya ada nggak? Ibrani 5 ya Pak. Jadi banyak orang itu antara pedagang dengan imam. Nanti bedanya di mana? Ibrani 5 ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Oke. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Imam nggak bisa sembarangan kalau dia tidak diangkat oleh Allah. Menyampaikan firman seperti ini, saudara akan tahu bisa nggak menyampaikan firman sembarangan? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa menyampaikan firman itu biasa, bisa. Sekarang saudara lihat di belakangnya, dia diangkat oleh Allah atau daden-daden. Nah ini sekarang, ya. Kalau pedagang nggak perlu diangkat, setiap orang bisa menjadi pedagang, ya. Nah, balik ke pedagang. Apa tujuan utama pedagang? Keuntungan. Apalagi? Apa tujuan utama pedagang? Tujuan utama pedagang yang boleh untung. Ya, nggak ada pedagang ditanya, kau seorang pedagang, apa tujuanmu? Aku mau rugi. Ada nggak? Nah, sekarang mulai ngangkat lagi. Apa mental pedagang tadi? Pak Agus kan pengusaha, boleh dikatakan pedagang ya? Mau rugi ya? Nggak mau rugi kan? Itu mental yang tertanam dalam pengusaha. Dalam pedagang tidak ada satupun yang mau rugi. Ya, tapi kira-kira hari ini saudara, banyak nggak kaum pedagang masuk dalam gereja? Pedagang itu banyak. Boleh kira-kira? Boleh atau nggak boleh masuk ke gereja? Sebetulnya nggak boleh. Ya, kita baca ayat contohnya ini, Matius 22 ayat 1 sampai 7. Matius 22 ayat 1 sampai 7. Matius 22 ayat 1 sampai 7. Kita bergantian betul ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan ya.
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Kira-kira kalau raja ngundang, yang diundang siapa kira-kira? Pejabat-pejabat kerajaan. Terus siapa lagi? Imam-imam nggak disebut. Biasanya yang dekat sama penguasa itu adalah para pengusaha. Kita lihat ayat 4-nya. Ia menyuruh pula seorang hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Harusnya orang-orang begitu diundang kan senang datang nih. Ayat 5-nya Pak. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Siapa yang punya ladang dan siapa yang ngurus usaha? Siapa ini? Pedagang-pedagang. Namanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kalau saudara lihat di Lukas 14, ciri-cirinya siapa sih yang diundang? Ayo kita baca. Lukas 14:15. Sebetulnya daftar undangan itu untuk siapa? Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menjelang perjamuan itu dimulai, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Kira-kira dengan karakter seperti itu siapa mereka? Para pedagang. Ya, para pedagang itu ketika dia datang di suatu tempat, tujuannya jelas, golek untung. Ya, nah sekarang ketika dunia makin susah mencari sesuatu yang dicari oleh dunia, kemana larinya pedagang? Kenapa harus ke gereja? Ketika di dunia ini makin susah untuk mencari mamon, kemana lari para pedagang? Pedagang ini kan menjadi profesi kan? Kemana larinya? Coba, kok gak wani jawab? Ketika cari uang ini susah, yang namanya mamon, ya kan? Kemana dia harus cari yang tidak bermodal, hasilnya banyak? Mana kita? Dukun harus bayar, cuma dapat sekali. Kemana para pedagang yang disebutkan di sini? Ketika mamon susah dicari, tempat yang paling gampang di mana? Otak pengusaha selalu berpikir bagaimana mencari untung. Di mana carinya? Kenapa kau harus ke gereja? Karena otaknya adalah golek untung. Kita nggak usah malu-malu hari ini. Kita nggak usah malu-malu. Kenyataan. Cara paling gampang nggak pakai modal. Untung banyak ya. Ini loh makanya Tuhan itu kasihan. Zaman dulu seorang imam itu dipilih oleh Allah. Tanpa dipilih dia tidak boleh menjadi seorang imam. Tapi hari ini golongan kaum pedagang yang tahu bahwa ini adalah bisa untuk menggolek untung, maka berombonganlah mereka masuk.
Cirinya gampang. Dia berusaha menyajikan tempat yang paling nyaman supaya saudara kerasan. Tapi apakah itu berpamrih atau tanpa pamrih, saudara? Berpamrih semua. Kelihatannya nggak bayar. Saudara masuk Biskup, dikasih film, nonton Biskup, kursinya empuk, melihat film, bayarnya berapa? Coba sama tahu. Biskup piro bayar? Saya nggak pernah nonton Biskup di sana. Berapa bayar Biskup? 60 premier, agak premier? 25. Setiap minggu di mana saudara seperti bayar seperti itu? Coba. Ini ada market. Ada suatu market yang kita bisa bersembunyi di dalam nama Yesus. Kenapa kok enak? Karena nggak pakai modal, hanya pinjam nama, mengatasnamakan Tuhan. Lah yang kita khawatirkan hari ini, mental pengusaha, bahkan pengusahanya itu sendiri, tanpa dibiayai oleh Tuhan, masuk dalam kerajaannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara adalah para pembeli tadi. Mereka para pedagangnya. Ada atau enggak ada? Kok ragu-ragu? Jangan-jangan juga jadi ini pedagang yang jangan. Ada atau tidak ada? Oke. Dagang itu macam-macam. Ada yang kelas grosir, ada yang kelas kecil. Oh banyak. Ada grosirnya, ada kelas kecilnya. Ini jadi problem gitu. Problem banget. Biasanya pedagang itu, apa ciri utama seorang pedagang? Mentalnya tidak mau rugi. Ciri utamanya apa kira-kira? Coba. Mazmur 52, 21 atau 22. Dia ada baca Pak Julian. Ciri utama pedagang itu biasanya Mazmur 55. Di tempat saya 21, di tempat Pak Julian 22. Mazmur 55 ayat 22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Katanya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ada nggak pengusaha, pedagang yang benar-benar kalau dia disuruh Tuhan, dia tidak peduli dengan apa yang datang. Yang penting orang itu harus dikembalikan kepada kebenaran. Makanya saudara nggak aneh kan datang ke gereja itu dijanjikan sesuatu yang pengusaha itu biasanya banyak, pedagang itu banyak promosi, banyak janji. Dia janjikan, kalau bisa semuanya dijanjikan yang manis-manis supaya saudara datang kembali. Banyak atau enggak ada? Terus gimana hari ini? Apa sekarang kalau itu terjadi? Apa langkah kita hari ini? Saya berani berkata begini hanya lu di sini. Apa langkah kita hari ini? Ketika kita menemukan pedagang dan bahkan kita sendiri, jangan-jangan salah satu pedagang tersebut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pedagang-pedagang pada zaman itu? Yang Tuhan lakukan untuk pedagang-pedagang, sampai Tuhan itu memberikan gambaran sangat jelas. Yohanes 2:16. Ini kalimatnya Yesus, itu jelas banget. Yohanes 2 ayat 16. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini kalimatnya Yesus hari ini. Terjadi enggak di dalam gereja Tuhan? Menjadi tempat pedagang dan pembeli saling transaksi di dalam bait Allah. Ini kan nyindir sebetulnya. Hari ini Yesus itu seperti ini. Gimana caranya membersihkan rumah Tuhan hari ini? Bagaimana? Orang itu kalau mau datang ke dalam menyembah Tuhan, harusnya kan penuh dengan ketulusan, penuh dengan hati yang terbuka. Gimana kalau seandainya
seorang imam, statusnya imam, tapi ternyata ini pedagang yang menyamar. Gimana nyari kita? Cambuk ya Pak, ayat 15. Bagaimana kita yang terjadi? 15. Saya kepengen tahu respon kita gimana hari ini. Kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa merata, mengadu sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, doalah dan tak jemu-jemu. Ini repot hari ini. Kita mengamini atau kita mengadu pada Tuhan hari ini? Mengadu dan nggak boleh katut. Tidak boleh katut satu pun, nggak boleh. Kita nggak bisa transaksional kan? Pakai firman Tuhan, boleh nggak? Para pedagang itu otaknya canggih, lebih canggih dari saudara. Makanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harusnya kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi mereka nggak mau tulus seperti merpati. Mereka pakai segala kecerdikannya, tapi mereka tidak mau tulus seperti merpati. Banyak atau nggak ada? Saya tanya sama Pak Tommy aja, ada atau nggak ada Pak Tommy? Para pedagang ini ada atau nggak ada? Hah? Kalau seandainya kita punya teman, dia sebagai pedagang bagaimana? Loh, ini nggak bisa dipungkiri Pak. Ada atau nggak ada Pak Alvin? Ada. Kalau kita tahu pedagang itu, apa yang kita lakukan? Jarno. Jangan ikut-ikut. Gak diomongin. Kalau itu pedagang tak imam. Hah? Gimana Pak Roni? Kami gimana? Gak ada masalah sebetulnya. Gak ada masalah. Tapi kita ini kan penuh kasih. Bagaimana supaya kita sama-sama selamat? Kalau nggak ada orang yang menyampaikan, bagaimana? Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Boleh diem atau sejarah, namanya urusan itu kan selama ini yang terjadi seperti itu kan. Saudara tahu hari ini di Amerika ada gerakan, ketika ada pendeta khotbah yang tidak sesuai dengan firman, langsung berhadapan muka dengan muka pada waktu kebaktian. Supaya apa? Kenapa? Karena ada gerakan anak-anak muda hari ini di sana. Dia tidak mau gereja itu seperti sekarang ini. Jadi kalau ada khotbah nggak sesuai dengan firman, dia langsung berdiri, dia ngajak ngomong sama pendetanya. Ini sebentar lagi pasti nular di sini. Pasti nular di sini. Anak-anak muda yang militan, yang cinta sama Tuhan, ini pasti terjadi. Ketika hamba Tuhan menyampaikan tidak sesuai dengan firman, dia berdiri dan dia berdebat di depan jemaat. Dan ini terjadi di Amerika hari ini. Nanti saya kirim linknya di firman Tuhan. Karena selama ini kan nggak ada yang takut, ya kan? Nggak ada yang takut, semuanya kalau ada yang di mimbar, wis pokoknya pendeta ngomong ngopo, wis pasti, apalagi di mobil gini. Aku baru dengar dari Tuhan. Tuhan bicara dengan saya. Dan saudara mengamin-aminkan. Bayangkan hari ini ada suatu cerita seorang hamba Tuhan bisa bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Gimana coba? Dan jemaat mengamini semua. Luar biasa. Gimana? Nanti kalau sudah ini lawatan ini kembali, saya berharap ya, para militan-militan di gereja, ketika mereka sudah mengerti firman dan pendeta menyampaikan yang tidak ada korelasinya dengan firman, dan mereka akan menyangga dan membantah di depan jemaat. Wah, itu nanti. Itu nanti terjadi, ya. Nanti saya sampai kemarin, Mbak, saya kemarin, kalau gerakan ini muncul, para pedagang, mereka akan mulai jaga-jaga lek khotbahku gak tepat, malu. Dan mereka sekarang sudah mulai menguliti bagaimana kehidupan para pedagang-pedagang ini. Mudah-mudahan ini gerakan akhir zaman. Yang kudus makin kudus, yang rusak makin rusak, tapi ada yang di tengah-tengah para laskar-laskar Kristus.
Kemarin sudah mulai kan di Indonesia, Renal Kasali itu bisnismen, motivator, sudah mulai muak juga. Bahkan kemarin tanggal 23 kapan ya? Tanggal 23 atau tanggal berapa ya? Jam 7 malam tanggal 4 ya. Renal Kasali dengan Pak Wigno mulai tandem untuk menyampaikan kaum pedagang yang masuk dalam gereja. Judulnya mereka pendeta matrik. Kemarin ada kalanya saudara, para pedagang ini nggak akan laku. Sungguh, para pedagang ini nggak payu. Kalau saudara yang tawarkan barang dagangan, nanti barangmu nggak akan laku. Baca ayat. Wahyu 18 ayat 3. Ada saatnya. Mudah-mudahan saya bisa punya waktu yang dibahas terus ini. Wahyu 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya, terus ayat 4-nya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Bayangin, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Terus, lalu aku mendengar suara lain dari surga, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Loncat ayat 11. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Ada kalanya loh nanti barang daganganmu tidak akan laku. Ya, 12-nya, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan kualang, kulit manis dan rempah-rempah wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Ayat 14-nya, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat 15-nya, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Nanti ya Tuhan biarin sekarang transaksional, jualan. Tapi nanti pada judgment day, barang dagangan bosok kabeh tidak akan laku. Dan siapakah pedagang-pedagang? Bisa masuk kerajaan surga? Tidak satu pun yang bisa masuk kerajaan surga. Tidak. Yang bisa masuk cuma imam-imam. Kita ini harus menjadi imam yang diangkat. Ayo kita belajar. Wahyu 1 ayat 6. Cepat ya. Wahyu 1 ayat 6. Yesus itu, Tuhan itu membuat kerajaannya bukan diisi oleh pedagang, tapi Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 10. Dengan kalimat yang sama. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 20 ayat 6. Dalam satu surat, dalam satu nubuatan, Tuhan itu membuat kerajaan imam-imam, yang imam itu adalah diangkat oleh Bapa di surga. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Tidak ada kaum pedagang bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, nggak ada. Bagaimana sekarang untuk tampil dari hari ini? Gampang. Apa yang dia khotbahkan itulah barang dagang. Coba dari khotbahnya ada nggak? Tadi barang mewah, kereta, muncul semua. Ada keselamatan nggak di sana? Ada nggak disebutkan keselamatan? Nggak. Saudara datang ke gereja supaya diberkati. Saudara datang ini nggak bisa seperti itu. Petrus sampai ngomong begini, kalau engkau mau ikut Yesus, ikutlah dalam penderitaan. Pakai pikiranmu untuk Yesus itu menderita, dan pakai pikiranmu bahwa engkau pun siap menderita. Itu ajaran firman. Ajaran firman. Ibrani 10:22. Ya. Banyak nggak kira-kira hari ini? Makanya kita ini sekarang lihat Tuhan itu sabar banget. Super sabar. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Apa arti tulus ikhlas? Apa arti tulus ikhlas? Tulus dan ikhlas. Orang ikhlas itu dia tidak cari keuntungan. Tulus itu tidak cari keuntungan. Nah sekarang pertanyaannya, saudara di mana hari ini? Kita melayani Tuhan itu apa yang kita cari hari ini? Tulus ikhlas ini punya nggak kita? Ketika kita harus melayani seseorang yang nggak mampu bayar BK, gimana kita hari ini? Tulus dan ikhlasnya. Masih ada brand nggak buat kita? Tarifku sama ini, mereka sama ini gak bisa. Gimana? Gimana? Huh? Tarifku sama ini, mereka gak bisa. Transportku orang 100.000 nang lekor. Aku lagi ngomong, Medicare 100.000 rugi 100.000. Gimana coba ya? Coba ini jujur aja. Saya berani ngomong di sini karena kita rekan-rekan. Kita ini rekan-rekan. Gimana kita punya hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan? Apa yang membuktikan kita ini tulus dan ikhlas? Saudara jangan berpikir, oh ya saya seperti itu. Tidak dimulai dari saya. Banyak pelayanan yang tidak memerlukan duit. Banyak. Gimana ini? Punya nggak kita? Saya syukur Pak Anton bisa hari ini membuat kita jadi contoh. Jemaatnya Pak Anton ditarik kolektor mungkin sambat-sambat nih. Ojo ditarik loh Pak. Ya. Buat itu mereka juga. Nah, kalau Bapak nari dengan mereka, kalau mereka suka rela nggak apa-apa. Tapi ojo ditarif ya. Sekali mebus boleh 5.000 jangan. Ya. Firman itu gratis, bagikan gratis. Kita bukan pedagang. Kita bukan pedagang. Seorang imam itu mengorbankan diri. Kita ini gembala, yang membawa domba kepada padang rumput. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Keyakinan iman yang teguh bahwa Allah lah yang memelihara kita. Ya, kita nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan, karena kita bukan pedagang. Kita seorang imam hari ini. Ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, menjadi seorang imam untuk menghadap Tuhan. Nggak bisa sembarang, nggak bisa sembarang. Hati kita tulus dan ikhlas, memiliki keyakinan iman yang teguh. Kalau saudara tulus, aku melayani Tuhan, yang memberi makan bukan mereka tapi Engkau Tuhan yang memberi makan. Nggak ada kita punya tekad begini. Aku sekalipun nggak bisa makan, tapi aku melayani dengan tulus. Susah ini carinya. Supaya kita mau jadi yang bersinar, harus jadi bintang timur, bukan bintang biasa. Ya. Oleh karena hati kita
telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yuk, gimana nih caranya? Ada nggak di sini bisa seperti ini? Gak apa-apa, Tuhan nggak kata kok. Memang yang nggak kelihatan itu manusia, tapi Tuhan, kalau saudara baca, Tuhan itu bisa menyelidiki hati sampai memisahkan jiwa, sumsum, tubuh, miji-miji. Kita nggak bisa luput. Saya nggak mau kita ini bangkit untuk dihakimi Tuhan. Tuhan nggak bisa disuap, tidak bisa disuap. Semua terbuka di hadapan. Kalau saya menyampaikan seperti ini jadi musuh nggak ya? Coba, para hamba Tuhan, saya menyampaikan ini jadi musuh. Kalau pedagang bisa jadi musuh, Pak. Hah? Kalau pedagang bisa jadi Nah, musuh. makanya Musuhnya pedagang. jadi musuh. Tapi ketika saya begini, saya nggak ada rasa benci. Kita ini mau membawa, masuk kerajaan Allah domba-domba. Amin. Nggak ada cara lain. Nanti dipikir ketika khotbah begini, oh ini sakit hati sama gereja. Kemarin waktu saya bikin lagu sih saya ngomong, ojo kan sakit hati. Enggak, sama sekali enggak. Yang ngurusin aku sekarang. Tapi saya tuh peduli dengan domba. Sungguhan saya peduli dengan domba. Ketika khotbah di gereja, khotbah ini bisa didengarkan dengan semua generasi atau cuma beberapa orang. Kalau khotbah itu tentang berkat, orang tua-tua sih main mati itu ya apa jadi tani. Kan bukan buat dia khotbahnya. Khotbah di gereja untuk semua orang. Karena datang ini kan tidak ada batasan umur. Untuk siapapun pasti masuk. Kalau khotbah itu tentang kebenaran. Kalau khotbahnya cuma untuk kaum pedagang, yang bisa masuk cuma kaum pedagang dan para pembeli. Iya kan? Coba misalnya nih, ada orang tinggal tunggu bel tok, kriuk, dijanjikan doa Yabes. Kan bukan buat dia ini sekarang. Ya kan? Berarti khotbahnya bukan untuk dirinya. Berarti pilih kasih kan di khotbah. Kita nggak bisa pilih kasih. Kita ini harus menyampaikan semua. Pilihan kita sekarang hari ini, adakah kita ini hari ini hati tulus ikhlas? Apa itu tulus ikhlas? Gak dibayar pun nggak apa-apa, aku harus korban pun nggak apa-apa. Aku mengimani bahwa Allah akan memelihara aku. Yes. Ada nggak ayatnya? Ada. Ibrani 14 kalau nggak salah. Ya, 14 atau 13. Ya kita baca ya. Jangan-jangan malah kita sendiri yang nggak percaya sama Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan-jangan banyak pendeta, banyak pedagang yang nggak percaya ini. Kenapa? Ayat selanjutnya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jangan-jangan kita ini seperti ini. Kita sebetulnya nggak percaya kalau Allah itu bisa menolong, tapi kita menjanjikan kepada para pembeli. Ya kan? Nangkep Pak? Bahaya dong. Bahaya. Ayat 7-nya coba. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Apa maksud ayat ini? Apa maksudnya? Melihat waktu matinya atau sepanjang hidupnya dia? Apa yang dia tampilkan? Sepanjang hidupnya dia, lihat, bisa jadi contoh atau gak jadi contoh, ya kan?
Dan gampangnya lagi, kalau kita bisa melihat kaum berdagang apa enggak, kita ini mau sama anak itu, mau anak kita sengsara nggak? Nggak mau kan? Utamanya nggak mau. Kecuali mau anak kita sengsara. Pelayanannya tulus dan ikhlas. Isinya apa? Sakit hati, penderitaan. Mau nggak anak kita punya cita-cita? Aku mau cita-cita jadi pendeta. Kalau pelayanan itu tulus dan ikhlas, Bapak tega nggak? Saya tanya, jujur aja. Kalau pendeta itu tulus dan ikhlas untuk anak, mau nggak kita punya cita-cita? Nak jadi pendeta? Ya, jawabnya. Coba. Lo anak kepengennya kita itu mau susah supaya anak dan keluarga senang. Bahkan mungkin saya mau menanggung dosa asal keluargaku bahagia, ya kan? Mungkin lah. Kalau menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah isinya pengorbanan. Para minister of God, hatinya tulus dan ikhlas. Pelayanannya adalah pengorbanan. Mungkinkah anakku tak suruh jadi pendeta? Jawab dulu. Kalau orang sampai menggantungkan, kalau itu pilihan Allah, silakan. Kalau pilihan Allah ya. Kalau itu pilihan Allah, engkau dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang hamba Tuhan, lakukan dengan gagah berani. Lakukan. Tidak. Tapi kita harus mau. Ingat ya, ojo boleh dulu dalam gereja. Itu jelas. Kalau memang kau punya kasih kepada sesamamu, engkau tidak akan mengajarkan transaksional. Hari ini, ketika di gereja, akhirnya bapak, mbak, buyut, anak, kakek, nenek, keturunan sampai cicit putu, semuanya keturunan Tuhan. Itu. Coba. Dinasti rohani. Dinasti rohani. Pak Anton punya anak kan? Kepingin anaknya bahagia. Kalau pendeta itu soro, dikompet jadi pendeta. Tapi kalau panggilan silakan. Kalau panggilan dari Tuhan, pilihan Tuhan, silakan. Silakan. Tapi kalau bukan pilihan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Makanya Tuhan hari ini Tuhan itu ngajak mengumpulkan para imam-imam yang memiliki hati yang tulus, tapi bukan kaum pedagang yang boleh masuk. Hari ini firman tergenapi sebetulnya. Antara imam dan serigala dan pedagang itu sangat kabeh. Tidak kelihatan. Sangat tidak kelihatan. Ibrani 6 ayat 7. Cirinya nanti sekarang ini. Ibarat kita ini tanah, mau jadikan apa kita? Ibrani 6 ayat 7. Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. 8. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kita ini hari ini domba-domba itu seperti tanah yang harus disirami dan diberi benih. Benihnya munculnya itu apa kira-kira? Kalau benih dari firman Allah yang munculnya adalah tanah ini menghasilkan tanaman yang berbuah. Bukan subur itu apa? Kalau subur isinya semak duri. Coba. Tanah ini seperti kita dan domba-domba ini. Kita harus subur, tapi menghasilkan pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah bisa dinikmati orang. Semak duri tidak bisa dinikmati. Semak duri itu akan mengikat bagi yang mendengarkan dan yang tumbuh. Makin hari makin diikat. Isinya, firman Tuhan katanya apa? Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tadi pagi saya senang baca ada firman, kalau orang yang tidak menghormati orang tua dihakimi dan mendapat kutuk, apakah kutuk masih berlangsung? Saya jawab tadi di Ibrani, kalau hukum Musa atas keterangan 2-3 orang mereka dilempari batu, apalagi hukum Kristus. Ketika saudara melakukan penyelewengan dalam firman Tuhan, sekarang tidak dihakimi, nanti tidak bisa meninggal.
Kemarin saya nulis lagu Janji Tuhan. Orang apa Janji Tuhan? Ratapan ya? Nanti janji Tuhan itu yang kita tunggu. Kapan Tuhan menjemput? Bukan yang aneh-aneh. Ya nanti. Tapi kalau kita sekarang jadi pedagang, saya nggak mau nanggung risikonya. Waktunya nggak cukup saya baca Kolose di sini. Emang? Sedikit. Hah? Disinggung sedikit. Saya tutup sekarang aja ya. Pokoknya jangan sampai di TB ini menghasilkan para pedagang-pedagang. TB harus menghasilkan seorang imam-imam yang betul-betul punya kasih, punya hati yang tulus, berani berkorban. Ya, itu. Jangan pernah jadi kaum pedagang. Bisa disinggung Kolose sedikit. Saya singgung Kolose ya. Nggak boleh saya singgung Kolose. Saya harus bacakan Pak. Ya. Gak apa-apa ya, molor dikit ya. 15 menit, mudah-mudahan selesai. Sayang kalau kita nggak dapat. Kolose 1 sampai Kolose 4 kita baca. Apa mau kapan? Ya? Baca firman sampai utuh. Ya toh? Bagi yang suka nguplek kan nggak seneng. Ya kan? Ya. Kita bergantian Pak Juli. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ini nanti sampai firman yang kita sampaikan masuk di sini. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apa bagiannya kira-kira? Duit atau kekekalan? Kekekalan ya. Terus? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang terutama, duanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Tahu nggak ayat ini? Ayat inilah yang menjadi untuk teman saudara kita saksi Yehova bahwa Yesus diciptakan. Enggak. Semua ini diciptakan untuk Dia, oleh Dia. Yesus adalah Allah sendiri. Ya, rencananya semua ini. Terus? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepunyaan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini kan lucu toh. Dan Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Semuanya karena Yesus hari ini. Terus?
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Kan sayang, kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Di bano para pedagang. Kan sayang. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, teguh, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Nah sekarang nih, apa pelayanannya dia? Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ada nggak punya mental seperti ini hari ini? Paulus itu sudah siap ketika dia melayani. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus seorang imam, seorang pengabar Injil. Dia sudah siap bahwa ini pasti menderita, ya. Tapi dia bilang, aku senang. Aku mau bersukacita bahwa aku boleh menderita ketika aku melayani jemaat. Ini yang gak ada sekarang, ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Banyak orang yang ternyata gak ditugasi Tuhan. Itu tadi kaum datang. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Ini kuncinya di sana. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini tema khotbah. Ini tema berita Injil. Amin. Sampai Paulus bilang apa? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Banyak orang nggak mengkhotbahkan ini. Karena apa? Tidak ada kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Bayangin, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Saudara bangga kalau jemaat mengerti betapa engkau berjuang untuk domba-domba. Nih, ayat ini nggak boleh kebalik. Tidak boleh domba-domba yang mensejahterakan dan dia tidak tahu apa perjuangan seorang gembala. Hari ini kan enggak. Ayat 2-nya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ini tidak boleh diputus. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Ini bukan jasmani. Kekayaannya apa? Dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Bukan kekayaan macam-macam. Kekayaan ketika kita mengenal Kristus. Itu hikmat yang luar biasa. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Ya. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Tadi Mazmur tadi. Ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menanam kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia
tetapi tidak menurut Kristus. Paulus kira-kira sakit hati nggak sebetulnya ini? Iri nggak dengan orang-orang begini? Enggak. Tapi dia tidak mau domba-domba itu tersesat. Ya kan? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ajaran-ajaran apa yang kira-kira disampaikan ini? Itu tadi, filsafat-filsafat palsu, hiburan motivator, nggak perlu. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhannya, kealahannya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh akan tubuh yang berdosa. Jasmani, nafsu-nafsu dunia, keinginan-keinginan sunat sama Tuhan. Dan karena dengan dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu telah turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita kalau secara hukum Taurat, kita kan sudah mati, pelanggaran semua. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat 16 ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Paulus tegas ya ini. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, bulan hari Sabat. Hukumnya ada di mana? Hukum Taurat sudah nggak berlaku, sudah nggak ada hukum itu. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang dunia. Ini terjadi loh. Surat di Kolose ini penting banget. Banyak hari itu para pengajar seperti ini, ya kan, banyak nggak? Ketokane itu ngeroh banget untuk suatu pelayanan. Sik tak doa dulu. Coba untuk melayani sesama. Sik tak doa dulu. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, jawabnya bagaimana? Rohani nggak? Rohani nggak? Hebat. Loh ya. Untuk pelayanan saya boleh bilang, aku nggak bisa berkata ya dan tidak, jawabku ya. Itu seorang pelayan. Kita ini hamba, nggak bisa ngomong, oh gak, kita doa saja. Ya itu ini ayat ini. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah, tapi ibadahnya pada malaikat yang jatuh. Serta berkaca pada penglihatan-penglihatan, seolah-olah, seringkali dikasih mimpi, dikasih penglihatan yang tanpa alasan membesarkan dirinya oleh pikiran duniawi. Kalau orang-orang yang seperti itu merasa, wah itu hebat ya, jeda sama Tuhan, sering dapat begini-begini. Katanya Tuhan tuh ini tadi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu tubuh, menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi ini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu masih menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia? Kita ini sudah ditebus, sudah mati. Jangan jamaah itu, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Rohani nggak? Rohani. Tapi itu katanya Tuhan, katanya Rasul Paulus, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Ayat 23-nya, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah karangan dewi, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, apa katanya? Tidak ada gunanya selain dan memuaskan hidup dunia. Tegas nggak Paulus? Bawahnya Kolose dan Galatia ini nyambung semuanya.
cara hidup jemaat ojo aneh-aneh. Wis ojo kakek lewo, ojo kakek kelihatan sok rohani. Ayat 1-nya, lagunya Pak Joni tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, baru mikir perkara di atas. Kalau nggak dibangkitkan, nggak bisa, ya. Orang-orang yang tidak pernah memikirkan perkara di atas, berarti dia tidak pernah dibangkitkan oleh Kristus. Memang mati, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini perintah nggak jelas kan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5-nya. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tapi ini tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, ini yang selalu disirami di gereja. Ya, ayat 6-nya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7-nya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam. Jangan-jangan Pak Joni butam kita semua ya seperti ini. Sekarang nggak bisa. Tetapi sekarang buanglah itu semua, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling. Nah, ini yang paling penting. Kita imam, bukan pedagang. Tidak ada dusta dalam diri kita. Karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuan yang mana? Yang di atas tadi. Kalau masih ada di sana, nggak tahu kita mau ngomong apa ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, tiada orang barbar, orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Oleh karena itu tadi, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, berkelakuan harus seperti seorang imam. Bapak-bapak itu membuat tawar anaknya kalau kelakuan kita hari ini tidak mencerminkan sebagai hamba Tuhan, tidak mencerminkan sebagai Kristus. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Yang 4. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan di dalam itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang oleh karenanya aku dipenjarakan.
dengan demikian dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah penuh dengan hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal itu aku telah diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami, supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antara kamu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yesus, hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka telah menjadi penghibur bagiku. Salam kepada Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia dan kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada surat Laodikia, hilang surat ini. Dan sampaikan kepada Arkhipus, perhatikanlah pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Selesai. Hebat Paulus ya, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu hati kami masing-masing Tuhan. Kami bukan hakim, kami bukan siapa-siapa. Engkau tidak menghakimi di dunia Tuhan, tapi kami tahu penghakiman maha dahsyat ketika nanti. Kami mau Tuhan menjadi imam-imam-Mu, seorang imam yang hati, yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih. Kami siap berkorban Tuhan. Kami bukan pedagang. Suatu kebanggaan ketika kami boleh melayani, mengatasnamakan nama-Mu, nama yang terlalu dahsyat, terlalu dahsyat. Hati kami Tuhan terbuka, Engkau bisa menyelidiki kami, Engkau melihat kami masing-masing. Kami mau imam-imam pilihan-Mu. Kami bukan menjadikan diri kami seorang imam karena pilihan kami. Kami gak punya hati yang curang. Kami mau hati kami dinilai oleh Engkau penuh dengan ketulusan, dan kami bertanggung jawab sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Suatu kebanggaan tersendiri, betul-betul kebanggaan yang tidak ternilai Tuhan. Siapa kami? Hanya debu. Tapi kami boleh menyampaikan kebesaran nama. Kami boleh membawa domba-domba untuk mengenal siapa Engkau dan apa yang Kau janjikan. Engkau akan menyebutkan itu janji yang abadi. Terima kasih Bapak. Ubah hati kami, ampuni kami kalau kami sempat menjadi pedagang Tuhan. Ampuni kami, ampuni. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dari hari ke hari kami mau menjadi sempurna di dalam nama. Haleluya. Amin.